无法轻松脱身了，可以手去被他们深深盯着，再次攻破记忆刀，与他人打发掉，再来和你叙叙这赤火好好玩玩。等我们逃，知途之情，师祖就偏不让你逃，那么怕死。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Journey to Immortality Season 3. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan sengit antara sekte Miao Yin melawan pengkhianat yaitu Tetua Zhao, yang ternyata pertempuran ini dimanfaatkan oleh Ziling demi balas dendam karena Tetua Zhao sendiri telah bersekutu dengan Pulau Jiyin untuk merebut sekte Miao Yin. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silahkan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pertarungan sengit antara tetua sekte Sun yaitu Yinran dengan Wu Chou. Ketika pertarungan berlangsung, ketua Sun pura-pura terkejut dengan kedatangannya, yang ternyata itu hanyalah tipuan untuk menjebak Wu Chou. Tanpa berbasa-basi, ketua Sun langsung menghempaskan serangan. Begitu pula dengan Wu Chou yang kembali menggunakan jangkar miliknya. Saat mereka bertarung, rupanya Han Li menyadari jika Ziling dan yang lainnya masih belum bertindak. Dan menurutnya, mungkinkah mereka tak mau gegabah dalam mengambil keputusan? Kemudian Han Li berpikir jika bambu guntur surgawi memang bagus, tapi untuk menggunakannya maka Han Li harus bertahan hidup. Tetua Zhao memberitahu bahwa mereka sengaja membuat rencana ini untuk menghancurkan Wu Chou. Bahkan tubuhnya sudah terluka parah saat menyampaikan hal itu. Mendengarkannya justru membuat Wu Chou sangat kesal karena sumpah darah ini telah merugikannya. Ia juga mengingatkan bahwa semuanya harus berakhir hari ini. Dan mulai sekarang Tetua Zhao harus tunduk sebagai anjing yang patuh. Wu Chou menyambut ketua Sun sebagai pamannya. Walaupun sudah lama tak bertemu, tapi amarahnya masih sama. Bahkan ia juga memprovokasi Ziling yang sekarang telah tumbuh besar. Ziling menjawab bahwa sampai kapanpun aku akan ingat perbuatanmu. Mendengarnya membuat Wu Chou penasaran, bagaimana mungkin bocah sepertimu bisa merencanakan hal ini. Bahkan dirinya justru menawarkan agar Ziling mau bergabung dengannya. Ziling mengingatkan mereka bahwa hari ini pasukan Wu Chou harus mati karena bagaimanapun juga mereka telah membantai ketua sekte Miao Yin. Wu Chou sudah tak peduli jika Ziling memang tak mau. Apalagi sekarang ini tetua api Chihuo juga datang untuk ikut bertempur. Wu Chou mengatakan bahwa ketua Sun telah bersembunyi di laut berkabut selama bertahun-tahun. Dan menurutnya ketua Sun hanya dimanfaatkan saja oleh bocah seperti Ziling. Ketua Sun tak peduli dengan ocehannya. Lagi pula sebentar lagi Wu Chou akan mati. Dan jika hal itu terjadi, maka Pulau Jiyin sepenuhnya akan menjadi milikku. Han Li sekarang mengerti rupanya ketua Sun adalah murid dari leluhur Pulau Jiyin. Dan waktu ia dikejar oleh Wu Chou, pastilah dirinya dianggap memiliki hubungan dengan ketua Sun. Sementara itu, Ziling masih teringat tentang orang tuanya yang telah dibunuh oleh Wu Chou. Dan hari ini, berhasil ataupun gagal, ia meminta pada semua orang untuk segera membunuhnya.
Pertempuran di antara mereka akhirnya dimulai, yang mana mereka semua saling menyerang satu sama lain. Dan saat Ziling melancarkan serangan, Wuchou berkata bahwa kau terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu. Xin berpindah ke praktisi Meng yang masih bertarung dengan para musuh. Begitu pula dengan ketua Sun yang justru membuat Wuchou terkejut karena ternyata yang membuat sebuah formasi adalah inkarnasi dari ketua Sun. Wuchou tentu tak tinggal diam, ia juga mulai menggunakan kekuatannya. Ketua Sun yang menyaksikannya kembali memperkuat formasi itu. Bahkan kini teknik ekor kalajengking juga membuat Wuchou kewalahan. Dikarenakan tak punya pilihan lain, Wuchou terpaksa menggunakan senjata penghancur diri. Dan meskipun telah berusaha, kini dirinya harus tertusuk senjata milik ketua Sun. Hanli yang melihat hal itu hanya menonton pertarungan mereka. Sedangkan Ziling berkata pada mendiang ayah dan ibunya bahwa sebentar lagi Wuchou akan mati. Walaupun demikian, Wuchou tetap tak menyerah. Ia menegaskan bahwa kau jangan terlalu senang dulu. Bahkan secara tiba-tiba, tubuhnya kini perlahan berubah menjadi abu disertai kemunculan tetua Jiyin. Semua orang yang melihat hal itu tentu sangat terkejut. Bahkan formasi pelindung yang dibuat ketua Sun saja berhasil dihancurkan. Hanli bertanya-tanya teknik apakah sebenarnya yang digunakan tersebut. Sementara ketua Sun masih berusaha untuk menghindari serangan dari tetua Jiyin. Tetua Jiyin berkata, kemanakah kalian akan melarikan diri? Lagi pula serangannya mampu membuat banyak praktisi jatuh bertumbangan. Melihat kejadian itu, Hanli menyadari bahwa ini adalah nafas tahap Nasken Soul. Ziling juga terkejut karena ketua Jiyin rupanya semakin kuat. Ketua Sun tak peduli meskipun tetua Jiyin bertambah kuat. Bahkan dirinya berniat untuk melanjutkan pertarungan. Tetua Jiyin sendiri semakin marah karena bisa-bisanya kalian berani melawanku. Sehingga saat itu juga hanya menggunakan satu tangan saja. Banyak praktisi yang sampai dibuat kesakitan. Ketua Sun sungguh tak percaya karena ternyata ketua Jiyin berhasil menguasai teknik ajaib. Dan menurutnya dia sengaja pura-pura lemah di hadapan semua orang. Walaupun begitu, ketua Jiyin merasa senang karena hari ini ia akan memberi pelajaran pada muridnya yaitu ketua Sun. Dan selama kau menyerahkan 3 poin jiwa pada artefak dewa terlarang, maka dirimu akan kembali ke Pulau Jiyin sekaligus bisa selamat. Saat itu praktisi Meng terlihat sangat ketakutan, berbeda dengan Hanli yang tetap berusaha untuk tenang. Karena ia tahu jika jiwa terjebak di dalam artefak itu, maka sekali terkena bisa musnah ataupun menjadi gila. Tetua Api Chihuo bertanya, apakah aku harus menyerahkan jiwaku? Ketua Jiyin menjawab, tidakkah kau berpikir tentang kemunduran hidup dan mati? Dan ia memberi pilihan pada mereka menyerah atau mati. Suasana seketika menjadi hening disertai para praktisi yang terdiam sejenak. Ketua Jiyin juga telah mengetahui bahwa Ziling beserta sekte Miaoyin ingin membalas dendam kepadanya. Bahkan ia tak menyangka jika Ziling telah bekerja sama dengan ketua sekte Sun. Dirinya juga memuji keberanian yang luar biasa itu. Meski begitu, semuanya tidak terlalu berarti karena kalian semua tak mungkin bisa mengalahkanku.
Hanli merasa bahwa situasinya semakin bertambah buruk dan ia berniat untuk cepat pergi dari sini. Sedangkan praktisi Meng sendiri justru malah kabur lebih dulu karena dirinya terlalu ketakutan. Melihat hal itu, Ketua Jiyin tentu tak tinggal diam karena menurutnya Meng sudah terlalu lancang. Sehingga saat itu juga tubuhnya harus dimusnahkan dalam sekejap mata. Setelah kejadian itu, Ketua Jiyin bertanya siapakah di antara kalian yang sudah bosan hidup. Sedangkan Hanli sendiri merasa beruntung karena tidak kabur lebih dulu. Ziling menggunakan gelang transmisi suara untuk berkomunikasi. Ia juga meminta maaf pada mereka karena telah membuat kesalahan hari ini. Walaupun begitu, ia menyuruh mereka untuk jangan khawatir. Lagi pula dirinya masih memiliki solusi. Hanli menjawab bahwa sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini, karena yang terpenting adalah bisa menyelamatkan nyawa terlebih dahulu. Bahkan Hanli juga segera meminta Kuhun untuk datang menjemputnya. Ziling 还有解决之法。近日紫菱失策。在不是说这些的时候。 Ketua Sun berkata bahwa ini adalah cara lama. Seandainya aku tidak kabur dari sini, itu juga sekarang telah menjadi inkarnasimu. Jin tertawa terbahak-bahak karena menurutnya Sun adalah murid yang baik. Bahkan ia mengingatkan agar dirinya jangan terlalu bicara blak-blakan. Ketua Jin menegaskan bahwa kau masih terlalu naif, sehingga tak cocok untuk menjadi keturunan dari Pulau Jiyinku. Tak hanya itu saja, ia juga menyuruh agar sisa Sutian segera dikembalikan. Lagi pula tak ada gunanya jika Ketua Sun yang memilikinya. Dan mungkin juga aku bisa berbelas kasih kepada dirimu, karena tubuhmu akan menjadi inkarnasi dari jiwaku. 师傅的师傅，不要说的这么见外嘛，我们比你厉害。 Ketua Sun tak merasa takut dengan ancamannya, ia justru malah tertawa terbahak-bahak. Bahkan kata-kata seperti itu pantas untuk didengar oleh murid-muridnya. Dan sekalipun diagram silang sampai hancur, maka aku tak akan memberikannya kepadamu. Mendengar jawaban itu membuat Ketua Jin semakin marah. Apalagi semua orang disuruh untuk tak perlu takut pada iblis tua sepertinya. Dikarenakan sistem inkarnasi sendiri hanya dapat mengerahkan 30 hingga 40% dari kekuatan tubuh aslinya. Ketua Sun juga menambahkan bahwa kekuatan yang baru saja dia peroleh hanya dapat digunakan beberapa kali saja. Ketua Api Cihuo tak tinggal diam karena bagaimanapun juga ia tak lepas dari masalah ini. Sedangkan menurut Hanli semuanya menjadi begitu bagus, apalagi Tetua Api juga ikut turun tangan. Sehingga dua core formation tahap akhir harusnya mampu menahan untuk sementara waktu. Tak perlu banyak bicara lagi, Ketua Jin langsung menggunakan kekuatannya. Bahkan ia berniat untuk membantai mereka semua satu persatu. 加上这赤火老怪，赤某也无法置身事外了。好啊！ Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya, kita akan diperlihatkan pertarungan sengit antara Hanli dan Kuhun melawan para musuh. Bahkan saat itu Ketua Jin dapat membantai banyak praktisi dengan sangat mudah. 也无法轻松脱身了。等一手却被他们深深盯着，再次攻破记忆刀。其他人打不掉，再来和你续续这赤火好好玩玩。等我快要逃！ 知土之情，师祖就偏不让你逃。 Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.